Salam. Selamat pagi Indonesia. Horas. Selamat hari Minggu. Kali ini saya sudah tiba sebenarnya kemarin pagi di tempat tujuan saya, tapi baru hari ini sempat membuat video. Perjalanan saya, trip saya kali ini masih berhubungan dengan Rasul Paulus. Yaitu ceritanya begini. Ketika Rasul Paulus dihukum mati di Yerusalem oleh para imam karena penistaan agama, Rasul Paulus tidak bisa dihukum mati karena beliau punya warga negara ganda, yaitu sebagai warga negara Romawi. Maka naik bandinglah Saulus, namanya waktu itu, ke Kaisar, harus berangkat ke Roma. Berangkatlah dari Kaisarea rombongan Paulus. Bagi teman-teman yang sudah pernah ke Israel, pasti sudah tahu pelabuhan Kaisarea. Pelabuhan Kaisarea dari arah sana menuju Roma ke arah sana. Nah, berapa jumlah peserta rombongan Paulus itu bisa dibaca di Kisah Para Rasul pasal 27 yang berjudul Paulus berlayar ke Roma. Mereka berlayar setelah 14 hari, diterjang badai, terombang-ambang di laut. Akhirnya kapal mereka karam, pecah. Dan selanjutnya ketika kalau dibaca Kisah Para Rasul pasal 28, itulah judulnya, Paulus di Malta. Saya sekarang berada di Pulau Malta. Disinilah dulu Paulus terdampar. Persisnya pulau yang terdampar itu adalah di pulau itu. Pulau kecil itu terdamparnya di situ. Kalau dilihat ada patung, tapi tidak boleh ke sana. Dilarang oleh pemerintah di sini. Takut rusak. Jadi patung yang ada di sana adalah patungnya Rasul Paulus. Nah, mereka di sinilah selama 3 bulan dan berkarya. Dan selanjutnya bisa, itulah akhirnya Kisah Para Rasul pasal 28. Dia berkarya di sini. Bisa saya baca sedikit dari Kisah Para Rasul pasal 28, Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata orang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia terluput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu apapun. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah ketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Itulah kisah di Pulau Malta ini. Nah, sebenarnya niat saya mengunjungi Pulau Malta ini baru timbul pada Oktober tahun lalu. Kisah tersendiri. Nah, ketika itu saya baru pulang dari Yunani, mengunjungi Filipi. Nah, Amang Pendeta Samuel Sitompul yang praeses di Lampung mengajak saya makan di Tobatabu. Nah, ketika kami bercerita-cerita tentang perjalanan Paulus, saya mengatakan sudah tuntas saya mengunjungi
jejak-jejaknya Rasul Paulus. Jejak dia lahir di Tarsus, semua tempat dia melayani saya sudah kunjungi, dan meninggalnya di Roma saya sudah kunjungi. Kecuali satu saya bilang, yaitu Kolose. Karena Kolose itu sudah oleh bencana alam, sudah tertutup, sudah tertimpa oleh tanah, sudah hilang. Tidak ada lagi kota Kolose sampai saat ini. Beliau mengatakan, iya, Kolose memang sudah hilang. Tapi untungnya dibilang masih ada satu Malta. Mungkin dia sadari atau tidak mengingatkan saya. Begitu beliau mengatakan Malta, saya diam. Saya tidak respon, hanya dalam hati saya, oh iya, masih ada Malta. Saya berjanji dalam diri saya akan mengunjungi Malta. Terima kasih Amang Samuel Sitompul. Kalau bukan perkataan itu, saya tidak akan menginjakkan Pulau Malta ini yang menjadi negara, satu negara ini Malta berpenduduk 400.000 orang dan negaranya makmur. Horas, salam dari Pulau Malta, salam dari negara Malta. Semangat.